Halo teman-teman homeowner atau juga teman-teman apartemen owner, kembali berjumpa dengan saya Willy Sivan di channel Deal with Willy. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada kamu semua ya tentang tren apartemen ke depannya ya. Jadi mengakhiri ya menyongsong akhir dari tahun 2024 ini ya, kita harus tahu juga ya bagaimana tren bisnis apartemen ke depannya, karena sekali lagi ya ketika kita tahu ya, ketika kita memiliki aset ya, kita tidak hanya mendapatkan keuntungan tapi kita juga harus tahu kewajiban-kewajibannya, termasuk juga ya kita juga harus membaca tren marketnya. Kalau kita lihat ya, terutama untuk daerah-daerah strategis yang ada di Jakarta, ya daerah pusat-pusat bisnis, ya itu tentu aja kita sangat mengandalkan ekspatriat yang ingin tinggal di lingkungan atau hunian apartemen kita. Nah, tapi selain itu sebenarnya kita juga harus melihat market lain seperti kalangan profesional yang merupakan kalangan kelas menengah, ya di mana ya mereka menjadi tulang punggung dari market apartemen yang kita miliki. Ya, jadi di sini ya tentu aja ya kalau kita melihat beberapa tahun terakhir ya, market apartemen ini memang semakin luas ya. Jadi meskipun suplainya banyak ya, tapi saat ini tren terutama Gen Z saat ini ya mereka sudah melihat apartemen sebagai pilihan untuk tempat tinggal dibandingkan dengan rumah tapak. Nah, kalau kita perhatikan juga ya tentu aja hal ini sangat menguntungkan ya buat kita pemilik apartemen, karena ini juga yang membuat market apartemen tetap ada, tetap berjalan. Ya, tapi tentu aja ada PR besarnya, yaitu bagaimana kita bisa membuat pengelola apartemen ya, bagaimana kita bisa terlibat juga dalam pengelolaan apartemen ya, sehingga menjadi produktif dan juga inovatif. Ya, tentu aja ini membuat daya saing antar apartemen ya itu akan menjadi unggul ya ketika apartemen yang kita miliki itu berada di antara begitu banyaknya apartemen yang ada di Jakarta. Kalau kita perhatikan lagi apa yang menjadi minat bagi market apartemen ini ya, tentunya dalam hal penghuni ya. Nah, sebenarnya untuk kesininya ya tentu saja mereka akan lebih memilih apartemen yang ukurannya itu 1 kamar atau 2 kamar ya, karena ini akan lebih fleksibel ya, walaupun tentu aja apartemen ukuran studio itu menjadi pilihan utama terutama bagi mereka yang pertama kali membeli properti ya, karena ukuran studio juga memberikan kepraktisan ya dan fleksibilitas yang tinggi, karena ya kita tahu ya dengan area yang kecil ya tentu aja ini membuat lebih praktis, dan terutama buat mereka yang lebih aktif untuk di luar ya, mobilitasnya tinggi, nah ini akan memberikan keuntungan yang lebih banyak. Tapi selain itu juga terutama buat mereka yang sudah mulai berkeluarga, tentunya apartemen dengan 2 kamar itu tentu menjadi favorit yang paling tinggi ya, karena apartemen ya dengan penghuni dari kepala keluarga ya, orang tua ya yang pasti ada 2 ya, kemudian dengan anak 1 itu minimal sudah harus 2 kamar. Tentunya ini memberikan segmen market tersendiri ya. Selain itu juga bagi keluarga muda yang tentu dengan kesibukan yang sangat tinggi ya, ini apartemen 2 bedroom ini menjadi satu hunian yang paling favorit, yang paling banyak disukai ya, karena tentunya dengan fasilitas-fasilitas premium yang ada di pusat-pusat kota ya, ini akan memberikan kenyamanan yang sangat tinggi ya, terutama kita juga tahu bagi mereka yang sudah punya anak itu tentunya fasilitas apartemen itu sangat harus dibutuhkan, dan tentunya bukan hanya sekedar fasilitas tapi juga dengan konsep hunian yang nyaman, seperti misalnya garden yang luas ya, playground yang aman ya, kemudian juga udara yang sangat bersih ya, tentunya ini akan menciptakan tempat tinggal yang kondusif buat mereka ya. Jadi itu kalau kita bicara soal apartemen ke depannya, tentu aja ya menjadi tantangan bagi setiap manajemen apartemen ya untuk bisa menciptakan apartemen yang kondusif
kondusif. Nah, bagi kalian yang memang ingin mencari bagaimana bisa menemukan tempat tinggal, terutama apartemen yang kondusif, atau juga ya bagi kamu yang mencari ya apartemen untuk sewa untuk kliennya atau termasuk juga tamunya yang berasal dari luar, kamu bisa hubungi langsung saya melalui link di bawah ini. Sekian sharing dari saya pada video kali ini. Terima kasih dan bye-bye.